Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bersama-sama sedikit demi sedikit belajar tentang cara menganalisa saham berdasarkan data-data yang dihasilkan oleh laporan keuangan oleh sebuah perusahaan. Laporan tersebut masih berupa data mentah. Nah, data mentah itu yang kita olah di sini. Data itu kita olah lalu kita jadikan rasio-rasio, dan kemudian rasio-rasio itu juga kita simpulkan untuk mencapai sebuah kesimpulan sebuah perusahaan itu layak invest atau tidak. Itu urutan-urutan yang kita lakukan dalam setiap analisa sebuah perusahaan yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya. Sebelum kita melanjutkan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa silahkan video ini tuh ditonton sampai selesai, karena pembahasan kita ini step by step, selangkah demi selangkah, sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana cara kita menentukan layak atau tidaknya sebuah perusahaan itu kita investasi, ya. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang produksi kantong-kantong plastik yang sering kita pakai dalam keseharian, ya. Kantong-kantong plastik untuk mengangkut barang-barang yang kita bawa, ya. Baik, hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu ada beberapa data yang sudah kita dapatkan. Data dasarnya adalah harga sekarang 1450, nilai dasar perusahaannya, aset-asetnya itu per lembar sahamnya 1399, keuntungannya selama 1 tahun di tahun 2023 ini 200 rupiah, ya. Jadi itu dasar-dasar yang kita dapat. Yang lainnya nanti kita bahas, ya. Baik, berikutnya kita akan lihat dulu, kita akan olah data ini menjadi sebuah data tambahan. Nah, kita pertama mencari dulu perusahaan ini kita di investor itu dianggap sebagai perusahaan apa dulu. Kita akan cek price to book value. Harga sekarang kita bandingkan dengan nilai aset perusahaannya per lembar saham itu adalah 1,04. 1,04. Berarti harga sekarang itu berada di harga wajar. Artinya masyarakat menghargainya di harga wajar. Artinya harga sekarang memang seperti itulah, masyarakat memang menilai bahwa menghargai perusahaan ini seperti sewajarnya, ya. Selanjutnya, jadi sewajarnya maksudnya begini, perusahaan ini dianggap baik dan ada prospeknya, ya. Baik dan ada prospeknya, masyarakat menghargainya sesuai dengan kewajarannya. Sekarang kita akan melihat valuasinya, apakah perusahaan ini dianggap murah atau mahal. Nah, antara book value dengan price to book value dengan PER ini, nanti yang lebih kita fokuskan ke PER ini untuk menentukan apakah perusahaan ini mahal atau murah. Sementara PBV ini kita hanya menganggap nanti bahwa perusahaan ini oleh masyarakat dianggap baik, atau masyarakat menganggap bahwa perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Nah, sekarang kita lihat apakah perusahaan ini murah atau tidak. Harga sekarang itu adalah 1450. Masyarakat menghargainya 1450. Sementara keuntungan yang dihasilkan di tahun 2023 itu adalah 200 rupiah. Nah, harga sekarang ini masyarakat menghargai 7,25 kali lebih daripada keuntungan yang didapat. 27,25 kali lebih tinggi daripada
keuntungan yang didapat tahun 2023. Sekarang kita ingin menentukan di harga berapa sebenarnya maksimal kita membeli saham ini, atau di harga berapa kita menjual saham ini ya. Nah, harga maksimal pembelian kita, oke, kita tidak masalah menjual ya, kita harga maksimal membeli untuk berinvestasi, harga maksimal untuk berinvestasi di saham ini adalah di Rp2.000. Kalau harga ini sudah mencapai 2.000, maka sebaiknya kita tidak lagi melakukan pembelian. Nah, sementara harga sekarang 1.450, berarti kita masih bisa membeli saham ini. Artinya apa? Valuasinya kita anggap saja murah. Berapa kemurahannya? Nah, kan harganya di bawah dari harga wajarnya di 2.000. Sekarang harganya 1.450. Artinya saham yang diperdagangkan saat ini itu dihargai diskonnya 27,5%. Jadi diskonnya 27,5%. Artinya apa? Lebih dari 1/4 lebih murahnya daripada harga wajarnya. Ya, sekitar 1/4 lebih murah daripada harga dasarnya. Artinya apa? Pada saat kita membeli saham ini di harga sekarang, berarti kita sudah untung 25%. Bahasanya ya, untung 25% pada saat kita membeli ini ya. Baru membeli sudah kita anggap untung ya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu sementara ya. Perusahaan ini berarti perusahaan di harga baik, bertumbuh, dan valuasinya murah. Kriteria pertama bisa kita jadikan, perusahaan masih bisa kita pertimbangkan. Yang pertama ya, perusahaannya bagus, dihargai wajar oleh masyarakat dan dianggap prospektif. Kemudian harga sekarang diskon. Tinggal yang berikutnya kita akan melihat mengkonfirmasi apakah valuasi murah ini betul-betul murah atau valuasinya murah tapi merugi perusahaannya ya. Nah, sekarang kita cek. Setelah dicek ternyata PBID ini dia sering membagikan rata-rata itu persen dividennya itu 50%. Artinya apa? Artinya begini, perusahaan ini membagikan dividen separuh daripada keuntungan yang didapat mereka. Jadi nanti kemungkinan besar proyeksi kita mereka juga tetap membagikan 50%. Dengan begitu dividen yang didapat nanti sekitar Rp100 per lembar saham. DPR-nya 50%, ini bagus, sangat besar. Dan dividen yang didapat itu nanti secara tahunan ini sekitar hampir 7%, 6,5%, hampir 7%. Ini melebihi dari suku bunga Bank Indonesia. Artinya apa? Artinya dari segi dividen ini besar. Ini berarti sangat masuk kriteria kita untuk diinvestasi. Masuk kriteria kita untuk investasi. Sudah 2 kriteria untuk PBID ini bagus. Tinggal kita lihat yang ketiga. Hutangnya ini berhutang berbunganya hanya 6%. Sementara hutang tanggungan tak berbunga itu sekitar 22%. Berarti kita simpulkan bahwa hutang perusahaan aman. Hutang aman. Artinya perusahaan ini kita tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan tidak bisa membagikan dividen. Nah, ini tercermin ya, kenapa? Dari hutang yang kecil tercermin dari dividen yang bisa dibagikan dengan besar ya.
3 kriteria sudah kita dapatkan dan bagus. Yang berikutnya, saham yang dibagi atau dilempar ke masyarakat itu hanya 13%. Artinya pengendali masih menguasai, ya, pengendali masih mengendalikan perusahaan ini. Artinya pemilik mengendalikan sepenuhnya, ya. Jadi pengendali bukan masyarakat. Artinya kalau masyarakat atau retail yang mengendalikan, maka sulit untuk mengembangkan perusahaan karena tidak ada lagi yang mengarahkan. Sementara masyarakat yang menjadi pengendali, mereka berpikirnya orang banyak, maka pemikirannya beda-beda. Beda kalau pengendalinya masih terfokus, pengendali adalah pemilik, maka hasilnya jauh lebih bisa diarahkan. Ya, banyak juga perusahaan yang pengendalinya masyarakat ternyata sering sekali susah untuk mengambil keputusan dan susah sekali untuk meningkatkan perusahaannya lagi, ya. Bahkan banyak yang menjadi gocap. Baik, lanjut, berarti pengendali bukan masyarakat, artinya ini bagus. Nah, selanjutnya kita lihat dari saham yang diletakkan di KSEI, saham yang diletakkan di Bursa Efek, ternyata itu jumlahnya 100%. Artinya apa? Bisa saja suatu waktu pengendali ini menjual sahamnya, ya, karena online, jadi pengendali bisa saja menjual sewaktu-waktu. Nah, ini yang menjadi awas, ya, ini yang menjadi awas karena mungkin kalau ada apa-apa sih pengendali bisa saja menjual langsung. Nah, untuk hal ini mungkin yang sedikit yang menjadi kekurangannya. Jadi kita itu pengendali bisa trading. Nah, ini yang menjadi awas kita. Jadi bagian yang perlu diawasi yang perlu kita sangat awasi adalah ini. Walaupun sebenarnya kalau mereka seperti ini, kita masih bisa yakin kalau utangnya masih kecil, masyarakat masih kecil, bisa aman saja. Tetapi memang kita tetap perlu awas. Nah, dari semua ini tadi kita bisa berasumsi awal bahwa perusahaan ini sedang bertumbuh. Maksudnya perusahaan ini dihargai baik dan masyarakat menghargai di harga wajarnya. Berarti ada kemungkinan perusahaan masih bertumbuh. Kemudian pada saat ini harganya sudah masih diskon 27,5%, lebih, masih harganya sekarang 1/4 di bawah harga wajarnya. Hutang aman, pengendali masih menguasai karena bukan masyarakat yang mengendalikan. Namun kekurangannya sedikit, pengendali bisa saja melakukan trading. Baik, sampai di sini maka kita bisa sampai pada simpulan bahwa saham ini layak invest. Nah, satu hal bahwa layak invest ini maksudnya kita bisa berinvestasi, kita bisa membeli sahamnya untuk ditahan, dan fokus kita adalah mendapatkan dividen, lalu dividennya kita investkan lagi. Lalu bagaimana dengan capital gain? Kita berhitung saja. Artinya apa? Perusahaan yang baik tentu saja nanti akan dihargai dengan baik oleh masyarakat. Maka tentu saja harganya akan naik, tapi secara bertahap. Akhirnya kita akan mendapatkan dua, yaitu dividen dan capital gain, tapi semuanya akan berproses, ya. Yang namanya investasi itu secara bertahap. Kalau memang pada nanti ada momentumnya, maka capital gain akan kita dapat. Tapi kalaupun momentumnya tidak ada, maka kita masih mendapatkan dividen, ya. Jadi untuk long term, untuk jangka panjang,
kita akan mendapatkan dua hal ya. Tetapi kalau perusahaan yang tidak ada dividen, maka fokus kita tentu saja hanya pada capital gain. Kalau memang ada momentum maka dia akan naik, kalau tidak ada momentum maka kita tidak akan mendapatkan dividen. Oleh karena itu saya pribadi lebih mengharapkan bahwa perusahaan yang kita investasi itu ada dividen dan besar, maka kita akan mendapatkan keduanya, tapi secara bertahap ya. Dan juga dividen itu adalah pengaman. Kenapa? Dividen yang besar otomatis investor juga banyak. Ketika harganya turun, maka para investor tetap akan menjaga saham mereka, sehingga pada saat turun tidak akan terlalu besar turunnya, dan kalaupun turun maka banyak saja investor yang masih mau membeli atau istilahnya serok bawah. Beda nanti kalau perusahaan yang tidak ada dividen, hanya capital gain, ketika dia turun maka tidak ada yang mau menyerok bawah, mereka juga mau turun, mau jual. Tapi beda dengan perusahaan yang ada dividen, ketika dia turun masih banyak yang mau membeli ya. Oleh karena itu kriteria kita bahwa perusahaan itu valuasi murah dan berdividen itu adalah sebuah kewajiban. Valuasi murah, dividen besar, kemudian hutang kecil, kepemilikan masyarakat juga kecil, baru kita katakan layak invest ya. Kemudian kita pegang untuk waktu yang lama, kecuali nanti sampai dia turun atau valuasi perusahaannya memburuk di luar kriteria kita, baru kita jual. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.